Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang ekuitas. Selanjutnya ada saham istimewa. Saham istimewa itu mendapatkan hak atas dividen lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Kemudian dividen untuk saham preferen bersifat tetap tergantung tingkat bunga yang tertera dalam saham. Kemudian jika aset dilitigasi, maka hasil penjualan aset diberikan pertama kali itu ke kreditor, lalu ke pemegang saham preferen, dan kemudian terakhir ke pemegang saham biasa. Saham preference ini dapat dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian saham preference ini dapat dilunasi sebelum jatuh tempo, dan yang terakhir itu tidak ada hak suara untuk saham preferen. Kemudian adapun akuntansi untuk saham preference ini sama dengan akuntansi pada saham biasa. Kemudian dividen merupakan bagian dari ekuitas. Nah, dividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Faktor yang harus dipertimbangkan ketika perusahaan akan membayar dividen kepada pemegang saham itu yang pertama, perusahaan tidak boleh membayar dividen dalam jumlah yang sangat besar karena dikhawatirkan akan terjadi masalah ketika perusahaan melunasi hutang atau membayar bunga kepada kreditor. Kemudian yang kedua itu kewajiban perusahaan untuk memenuhi secara aturan. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan kemungkinan perusahaan memiliki kesempatan untuk memperluas perusahaan. Kemudian yang keempat, mempertahankan agar pembayaran dividen tidak berfluktuasi. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga cadangan kemungkinan terjadinya kerugian. Selanjutnya, sebelum membayar dividen itu, perusahaan itu harus mempertimbangkan. Yang pertama, jika membayar dividen secara tunai, maka pertimbangkan tersedia atau tidaknya cash yang mencukupi. Nah, apabila tidak mencukupi, maka kita tetap membayar dividen, tetapi tidak menggunakan cash, tapi dengan saham atau juga disebut juga dengan saham dividen. Dan kemudian harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan agar periode yang akan datang itu tidak terjadi masalah. Perusahaan harus menjaga agar perusahaan tetap bisa membayar dividen setiap tahun. Beberapa jenis dividen itu, yang pertama ada dividen tunai, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk cash. Kemudian properti dividen itu dibayarkan dalam bentuk aset lain selain cash, contohnya seperti investasi dan properti. Kemudian yang ketiga itu ada liquidating dividend. Jika saldo laba tidak mencukupi, maka akan diambil dari ekuitas lain, contohnya share premium. Kemudian yang keempat ada share dividend atau dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham. Nah, semua dividen kecuali share dividend ini akan menyebabkan total ekuitas perusahaan turun. Nah, sedangkan share dividend menyebabkan ekuitas perusahaan itu tetap. Adapun keistimewaan dari saham preference dari sisi dividen itu, yang pertama, mendapatkan hak menerima dividen lebih dahulu dibandingkan saham biasa. Kemudian dividen dan bersifat kumulatif, artinya
pada perusahaan penerima dividen, jika dividen tahun lalu atau tahun sebelumnya belum diberikan, maka dividen yang tertunggak pada tahun sebelumnya dan tahun ini akan dibayar. Kemudian terkait dividen itu ada 3 tanggal penting, yaitu yang pertama, ini sebenarnya sudah dijelaskan, tapi dijelaskan ulang. Yang pertama ada tanggal pengumuman, kemudian tanggal pencatatan, dan terakhir ada tanggal pembayaran. Kita masuk ke cash dividend. Dalam pembayaran dividen tunai harus menggunakan return earning karena dividen harus diambil dari saldo laba. Kemudian mempunyai cash yang mencukupi, dan pengumuman dividen harus dilakukan oleh board of director. Kemudian masuk ke dividen properti. Nah, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan bukan dalam bentuk cash tetapi aset lain selain cash, itu adalah dividen properti. Nah, yang harus dilakukan perusahaan saat pembagian dividen properti ini adalah menilai kembali nilai properti atau nilai aset lain selain kas yang akan diserahkan sebesar nilai wajarnya. Karena menilai kembali, maka terdapat pembanding antara nilai wajar dan nilai tercatat. Nah, dari adanya pembanding ini, maka terjadi gain atau keuntungan maupun adanya loss atau rugi. Pada jurnal dividen properti ada unrealized holding gain or loss income, itu merupakan kategori kredit dan bagian dari laba rugi tahun berjalan. Kemudian ada juga unrealized holding gain or loss equity yang merupakan penghasilan komprehensif lain, itu berarti bagian dari ekuitas. Jadi ujungnya itu equity. Kemudian itu memakai kata unrealized, artinya tidak ada transaksi keuangan yang terjadi dan hanya menilai kembali aset pada nilai wajar. Kemudian ada pula dividen likuidasi. Dividen likuidasi ini merupakan dividen yang biasanya diambil dari saldo laba atau return earning. Kemudian karena dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan melebihi saldo laba yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan diambil dari bagian ekuitas lain. Kita masuk ke share dividend atau dividen saham. Share dividend itu merupakan dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham. Nah, pembagian dividen dalam bentuk saham ini berarti pada saat saham diserahkan, maka terdapat transaksi penerbitan saham baru yang mengakibatkan modal saham perusahaan meningkat. Nah, pembagian dividen saham ini dilakukan secara merata atau pemegang saham yang memiliki presentasi kepemilikan saham paling besar akan mendapat bagian paling besar pula. Kemudian seperti yang dijelaskan sebelumnya, dividen tunai, property dividend dan liquidating dividend itu akan menyebabkan total ekuitas akan turun. Nah, karena pada saat pengumuman dividen, perusahaan mendebitkan return earning, artinya return earning itu berkurang. Nah, otomatis ekuitas juga ikut berkurang karena return earning tadi berkurang. Nah, hanya dividen saham yang tidak akan mengubah ekuitas. Kemudian ada juga alasan mengapa perusahaan membagikan dividen saham. Yang pertama itu ingin tetap memuaskan pemegang saham ketika perusahaan tidak memiliki kas yang mencukupi untuk membayar saham. Kemudian yang kedua, itu dapat meningkatkan harga pasar saham karena terdapat transaksi penerbitan saham atau penjualan saham. Dan yang terakhir itu agar
pemegang saham secara permanen menginvestasikan kembali ke perusahaan dengan cara mendapatkan dividen dalam bentuk dividen saham. Kemudian adapun kategori dari share dividend ini, yang pertama ada small share dividend. Small share dividend ini dividen saham yang dibagikan lebih kecil dari 20% atau lebih kecil dari 25%. Kemudian yang menjadi pengalinya saat mencatat return earning itu adalah harga pasar. Kemudian ada juga large dividend yang mana lebih dari 20% atau lebih dari 25% dan mencatat return earning-nya itu dengan menggunakan nilai nominal atau sebesar nilai nominal. Kemudian tidak ada share premium yang dicatat. Nah, setiap pembagian dividen itu terdapat akun temporer, yaitu ordinary dividend distributable yang akan muncul saat pengumuman. Akun temporer itu adalah akun yang sifatnya sementara. Adapun cara untuk mencari ordinary share dividend distributable ini adalah dengan mengalihkan jumlah saham dividen yang diterbitkan atau yang akan dibagikan dikalikan dengan nilai nominal. Kemudian ordinary share dividends distributable ini akan dihapuskan ketika perusahaan sudah menerbitkan dividen saham. Nah, dengan jurnalnya itu menerbitkan akun ordinary share dividend distributable ini dan mencatat share capital ordinary di posisi kredit karena kita mengakui adanya saham biasa tadi. Mungkin hanya itu penjelasan untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.